Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tanpa Batas. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran. Nama dan karakter dari cerita ini telah diubah demi privasi semua pihak. Segala kesamaan atau kejadian hanya kebetulan semata. Namun sebelum lanjut, kami mohon keriduannya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton video ini sampai selesai, karena sangat menggugah hati dan kesadaran serta penuh hikmah. Baiklah, kita lanjut di cerita legendaris yang sangat mengandung emosi dan menguras energi. Pernahkah kalian mendengar kisah cinta yang lahir di tengah perbedaan dunia? Sebuah perjalanan emosional yang dimulai dari ruang sederhana seorang TKW muda hingga ke istana hati seorang pewaris kaya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian melawan takdir dan perbedaan. Simak kisah Sylvia, gadis desa sederhana yang berhasil mengetuk hati Adrian, anak dari keluarga terpandang, dalam cerita yang penuh liku ini. Sylvia, seorang gadis cantik berusia 20 tahun, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, demi membantu keluarganya di kampung. Kehidupan di desanya yang serba sulit membuatnya rela meninggalkan tanah air dan pergi ke Malaysia. Di sana, ia bekerja di rumah keluarga kaya yang sangat terpandang. Majikannya, Tuan dan Puan Zainal, memperlakukannya dengan baik, meski tetap ada batas yang memisahkan antara mereka sebagai majikan dan Sylvia sebagai pembantu. Sylvia dikenal sebagai gadis yang rajin dan sopan. Kecantikannya yang alami membuat banyak orang di lingkungan tempat tinggal majikannya kagum. Namun Sylvia tetap rendah hati dan tidak pernah leluhur akan tujuannya untuk bekerja demi keluarga di kampung. Ia kerap bangun lebih awal untuk memastikan semua pekerjaan rumah selesai dengan baik. Ketika tetangga atau tamu keluarga Zainal memuji hasil kerjanya, ia hanya tersenyum tipis, menahan rasa bangga dalam dirinya. Bahkan dalam kesibukannya, Sylvia menyempatkan diri untuk berdoa dan mengirim kabar kepada keluarganya di kampung, memastikan mereka tahu bahwa ia baik-baik saja. Kehangatan Sylvia dan sikapnya yang sopan membuat semua orang di rumah merasa nyaman, termasuk Adrian yang diam-diam mulai memperhatikannya. Adrian, pria berusia 25 tahun yang berkarisma, awalnya tidak terlalu memedulikan keberadaan Sylvia. Namun suatu hari, ia melihat Sylvia menangis di taman belakang rumah. Ia pun mendekati Sylvia dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara gemetar, Sylvia menceritakan kerinduannya pada keluarga di kampung. Matanya yang basah oleh air mata mencerminkan rasa rindu yang begitu dalam. Ia bercerita tentang ibunya yang selalu mengiriminya pesan singkat penuh doa, tentang adiknya yang berharap Sylvia segera pulang, dan tentang betapa ia merindukan suasana hangat desa yang damai. Adrian mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik senyuman lembut Sylvia, ada hati yang begitu rapuh karena jarak. Aku hanya ingin mereka bahagia, kata Sylvia sambil mencoba menahan isak tangisnya. Kata-kata itu membuat Adrian tersentuh. Ia mulai melihat Sylvia bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang manusia yang penuh cinta dan pengorbanan. Meski berbeda dunia, Adrian merasa nyaman berbicara dengan Sylvia. Ia kagum dengan kesederhanaan dan ketangguhan gadis itu. Bagi Adrian, Sylvia seperti angin segar di tengah kehidupannya yang penuh tekanan. Sebagai pewaris keluarga kaya, setiap kali mereka berbicara, Adrian merasa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa beban. Ia menyukai cara Sylvia tersenyum meskipun hatinya penuh rindu, bagaimana Sylvia menghadapi hidup dengan keteguhan, dan caranya mendengarkan tanpa menghakimi. Di sisi lain, Sylvia mulai merasa jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali Adrian tersenyum padanya. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah pantas ia merasakan hal itu? Tetapi perasaan hangat yang merayap di hatinya setiap kali bersama. Adrian tidak bisa ia abaikan begitu saja. Hubungan mereka berkembang perlahan, seperti bunga yang mulai mekar di musim semi, penuh harapan dan keindahan. Hubungan mereka semakin dekat, hingga suatu hari, Puan Zainal memperhatikan perubahan sikap Adrian yang lebih sering berada di rumah. Puan Zainal melihat bagaimana Adrian yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya atau teman-temannya, kini lebih sering berada di ruang keluarga atau bahkan di taman belakang, tempat Sylvia sering bekerja. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, terutama ketika Adrian terlihat sering memperhatikan Sylvia dari kejauhan. Sebagai seorang ibu, nalurinya tidak bisa dibohongi. Ada apa dengan anakku? Pikirnya dalam hati. Puan Zainal tidak langsung bertanya, tetapi ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Adrian dan Sylvia. Ia merasa ada sesuatu yang dirahasiakan di antara mereka, sesuatu yang perlahan-lahan membuat hatinya gelisah. Namun, karena rasa sayang kepada Adrian, ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mencari tahu lebih lanjut. Suatu malam, Adrian memberanikan diri mengajak Sylvia keluar untuk makan malam di sebuah restoran sederhana. Di sana Adrian mengungkapkan perasaannya. Sylvia terkejut, namun hatinya tidak bisa berbohong. Ia juga memiliki perasaan yang sama. Adrian, ini tidak mungkin. Kita berbeda, ujar Sylvia dengan air mata yang mengalir. Suaranya lirih, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Adrian menatap matanya dengan penuh keyakinan, menggenggam tangannya dengan lembut. Sylvia, aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku hanya tahu bahwa aku mencintaimu. Ucapnya, suaranya mantap namun penuh emosi. Sylvia terdiam, hatinya berperang antara logika dan perasaan. Ia mencoba menarik tangannya, tetapi Adrian tetap menggenggamnya erat, seolah tidak ingin melepas. Dunia mungkin akan menentang kita, tetapi aku percaya bahwa cinta kita bisa mengalahkan segalanya. Lanjut Adrian, matanya mulai berkaca-kaca. Air mata Sylvia semakin deras. Isi tahu perasaan Adrian tulus, tetapi bayangan tentang ketidakmungkinan hubungan mereka terus menghantui pikirannya. Adrian, aku hanya seorang pembantu. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi bagian dari duniamu? Tanya Sylvia dengan suara bergetar. Adrian tersenyum tipis, menenangkan. Kau bukan hanya seorang pembantu, Sylvia. Kau adalah wanita yang membuatku merasa hidup. Aku akan berjuang untuk kita, apapun risikonya, jawab Adrian dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menyentuh hati Sylvia, memberikan secercah harapan di tengah keraguannya. Namun kisah cinta mereka tidak berjalan mulus. Tuan dan Puan Zainal akhirnya mengetahui hubungan mereka. Puan Zainal merasa marah dan menganggap Sylvia hanya ingin memanfaatkan Adrian. Puan Zainal tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya jatuh cinta pada seorang pembantu. Baginya, ini adalah sebuah penghinaan bagi status sosial keluarga mereka. Adrian, bagaimana kau bisa menodai martabat keluarga ini? Tanya Puan Zainal dengan nada penuh kemarahan. Adrian berusaha menjelaskan bahwa perasaannya pada Sylvia tulus dan bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Namun, Puan Zainal tetap bersikeras bahwa hubungan ini tidak dapat diterima. Sylvia yang mendengar perdebatan itu merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga Adrian. Dalam isak tangisnya, ia memohon kepada Adrian agar mereka mengakhiri hubungan ini. Aku tidak bisa melihat keluargamu terluka karena aku, ucap Sylvia dengan suara yang penuh kepedihan. Adrian menolak untuk menyerah, tetapi Sylvia mulai menjauh, mencoba melindungi Adrian dari konflik yang lebih besar. Sylvia merasa bersalah dan memutuskan untuk menjauh dari Adrian. Ia menulis surat perpisahan yang dipenuhi dengan air mata dan rasa sakit. Dalam surat itu, Sylvia menjelaskan betapa ia mencintai Adrian, tetapi ia merasa bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan dunia yang menolak mereka.
Adrian, aku mencintaimu lebih dari apapun. Tetapi aku tidak ingin menjadi penyebab kesedihan keluargamu, tulis Sylvia di suratnya. Ia menyelipkan surat itu di meja kerja Adrian sebelum pergi saat subuh, meninggalkan rumah majikannya dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan menuju tempat baru, Sylvia tidak berhenti menangis. Di sisi lain, Adrian yang membaca surat itu merasa hancur. Ia membaca kata-kata Sylvia berulang kali, berharap menemukan petunjuk bahwa Sylvia akan kembali, dan tetapi ia hanya menemukan kepedihan. Ia sempat pada mencarinya, menelepon semua kontak yang mungkin tahu keberadaan Sylvia. Tetapi usahanya sia-sia. Sylvia telah menghilang, meninggalkan Adrian dengan kenangan yang terus menghantui dirinya. Beberapa bulan berlalu, Adrian tidak bisa melupakan Sylvia. Mencari Sylvia ke berbagai tempat, mengunjungi desa-desa kecil yang pernah disebutkan Sylvia dalam ceritanya. Setiap kali bertanya, ia selalu berharap mendapatkan jawaban, tetapi hasilnya selalu sama. Sylvia seolah lenyap tanpa jejak. Ia bahkan menyewa seorang detektif pribadi untuk melacak Sylvia, namun informasi yang didapat hanya sedikit. Pada akhirnya, Adrian menemukan Sylvia di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Sylvia sedang bekerja sebagai pelayan. Wajahnya terlihat lelah namun tetap memancarkan ketenangan. Saat melihat Adrian masuk ke restoran itu, Sylvia tertegun. Piring yang dipegangnya hampir jatuh. Adrian berjalan mendekatinya dengan mata penuh kelegaan sekaligus emosi yang meluap. "Sylvia, akhirnya aku menemukanmu," katanya dengan suara serak. Sylvia tidak bisa berkata-kata, air mata mengalir deras di pipinya. Pertemuan itu membawa rasa campur aduk di hati Sylvia, antara bahagia, sedih, dan rasa bersalah yang kembali menyeruak. Adrian datang dan memohon agar Sylvia kembali. "Aku sudah berbicara dengan orang tuaku. Mereka akhirnya memahami perasaanku. Aku mencintaimu, Sylvia," katanya dengan penuh haru. Adrian tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi matanya memancarkan rasa cinta yang begitu tulus. Ia menjelaskan bagaimana ia berjuang meyakinkan kedua orang tuanya bahwa cintanya pada Sylvia bukanlah sekadar emosi sesaat. "Aku tahu ini sulit untukmu, tetapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu," lanjut Adrian. Sylvia terdiam, hatinya dipenuhi oleh rasa bahagia sekaligus keraguan. Ia mengingat kembali semua rintangan yang pernah mereka hadapi dan rasa sakit yang menyertainya. "Adrian, bagaimana jika semua ini hanya membuatmu terluka lagi?" tanyanya dengan suara bergetar. Adrian menggenggam tangan Sylvia dengan lembut, memberikan rasa hangat yang selama ini dirindukan Sylvia. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli tentang kita. Aku akan melakukan apapun